Kalau kita ngomongin perang, yang kebayang pasti manusia kan? Tapi gimana kalau saya bilang, salah satu perang paling brutal yang pernah dicatat dalam sejarah, penuh intrik politik, pengkhianatan, dan pemusnahan total, ternyata pelakunya bukan manusia sama sekali. Kisah ini bakal memaksa kita semua untuk mempertanyakan lagi, di mana sebenarnya batas antara hewan dan manusia? Oke, kita langsung aja ke bagian paling brutal. Coba bayangin sebuah perang di mana pemenangnya merayakan kemenangan dengan cara meminum darah musuhnya yang sudah tak berdaya. Ini bukan fiksi loh. Ini adalah adegan penutup yang mengerikan dari sebuah perang saudara yang benar-benar terjadi di antara para simpanse. Tunggu. Kayaknya ada yang aneh ya. Selama ini kan kita selalu diajari kalau simpanse itu ya versi kita yang lebih polos, lebih damai. Jadi, gimana ceritanya kerabat terdekat kita ini bisa melakukan kekejaman yang bahkan buat standar manusia pun terdengar sangat mengerikan? Jadi, puluhan tahun lamanya, para ilmuwan tuh kayak Jane Goodall meyakinkan kita kalau simpanse itu pada dasarnya makhluk yang cinta damai. Nah, perang Gombe ini bukan cuma membantai itu, tapi menghancurkan total keyakinan tersebut. Oke, sekarang kita mundur sedikit ke awal mula semuanya, di Taman Nasional Gombe, tempat di mana panggung untuk perang brutal ini mulai ditata. Jangan bayangin kehidupan mereka itu simple ya, sama sekali nggak. Masyarakat simpanse itu, wah kompleks banget. Mereka punya wilayah kekuasaan, hierarki sosial, aliansi, dan ya tentu saja politik perebutan kekuasaan. Dan politiknya ini beneran loh. Pemimpin kelompok Kasakela waktu itu, dia bukan yang paling gede atau paling kuat, tapi dia yang paling cerdik. Dia sering pakai kaleng minyak bekas digebuk-gebuk buat bikin suara berisik yang bikin takut lawan-lawannya. Cerdas banget kan? Tapi ya, kekuasaannya itu nggak akan bertahan lama. Dan ya, sama kayak drama politik manusia, stabilitas itu nggak bertahan lama. Kepemimpinan yang mulai goyah akhirnya memicu keretakan pertama. Dari sinilah awal dari perpecahan besar itu dimulai. Jadi, setelah si pemimpin tua ini digulingkan, langsung deh terjadi perebutan kekuasaan. Ada dua kakak beradik yang ambisius banget, tapi mereka gagal merebut tahta. Nah, karena merasa tersingkir, mereka melakukan sesuatu yang sangat radikal. Mereka memisahkan diri ke selatan dan membawa semua pengikut setia mereka. Akhirnya, komunitas itu pecah jadi dua. Di utara ada kelompok Kasakela yang lebih besar, kelompok yang asli. Di selatan ada faksi pemberontak yang lebih kecil, namanya Kahama. Awalnya Kasakela kayaknya ngendar gitu, tapi si Kahama ini, wah mereka nekat, terus-terusan robos perbatasan, kayak sengaja mancing-mancing gitu. Sebuah provokasi yang terang-terangan. Jadi, kalau kita urutkan, eskalasinya tuh cepet banget. Perebutan kekuasaan di internal yang memicu perpecahan, terus provokasi tanpa henti dari selatan akhirnya benar-benar menyulut api. Kesabaran kelompok utara habis. Mereka memutuskan untuk menyerang balik. Nah, yang terjadi selanjutnya itu bukan sekedar perkelahian biasa. Ini adalah perang. Perang pemusnahan yang direncanakan, sistematis, dan berlangsung selama 4 tahun. Selama 4 tahun berikutnya, Kasakela benar-benar melancarkan kampanye pemusnahan. Mereka secara metodis memburu setiap anggota Kahama satu persatu sampai nggak ada lagi yang tersisa. Ini bukan lagi pertempuran, ini pemusnahan total. Taktik yang mereka pakai itu mengerikan banget. Pasukan patroli Kasakela biasanya menyergap anggota Kahama yang lagi sendirian. Mereka bakal nahan korbannya, mukulin tanpa ampun, terus mereka tinggalin gitu aja biar mati pelan-pelan karena luka-lukanya. Dan di balik angka-angka ini, ada kisah-kisah tragis. Ada pejantan yang disergap pas lagi enak-enak makan di atas pohon. Ada mantan pemimpin yang dikhianati dan dibunuh sama komunitasnya sendiri. Bahkan ada seekor betina tua yang disiksa sampai mati di depan anaknya sendiri. Setiap kematian adalah bukti betapa brutalnya perang ini. Perang ini ternyata bukan cuma tragedi buat para simpanse. Buat manusia yang menyaksikannya secara langsung, ini adalah pengalaman yang menghancurkan dan mengubah cara kita memandang dunia selamanya. Semua mitos yang kita pegang tentang manusia satu-satunya yang berperang, hancur seketika. Kita dipaksa menerima kenyataan yang baru, ternyata akar dari politik, tribalisme, dan perang yang terorganisir itu jauh lebih purba dari yang pernah kita bayangkan.
Buat Jane Goodall yang udah mendedikasikan hidupnya buat mereka, dampaknya tuh sangat-sangat personal. Menyaksikan makhluk yang dia cintai melakukan kekejaman kayak gitu, meninggalkan luka psikologis yang begitu dalam. Coba bayangin deh jadi mereka. Para peneliti ini kan datang dengan harapan menemukan sisi terbaik dari alam ya. Sebaliknya, mereka malah jadi saksi mata sisi tergelapnya, sebuah kebrutalan yang diperhitungkan. Dan inilah mungkin kesimpulan yang paling bikin merinding dari semuanya. Goodall ngeri bukan karena simpanse itu berbeda dari kita, tapi justru karena mereka sangat mirip. Kemampuan mereka untuk berpolitik dan berperang itu jadi cermin yang sangat tidak nyaman bagi spesies kita. Pada akhirnya, cerita dari Gombe ini bukan cuma soal simpanse. Ini tentang kita. Dan ini memaksa kita untuk bertanya, sebenarnya sifat dasar kita itu apa sih? Nah, ini dia pertanyaan intinya kan. Kalau kerabat terdekat kita aja mampu berperang, apa itu artinya kita juga ditakdirkan untuk terus berperang? Apa agresi itu udah tertanam di dalam DNA kita? Fakta dari Gombe ini susah banget buat dibantah. Kemungkinan besar, kecenderungan untuk melakukan kekerasan antar kelompok itu udah ada jauh sebelum nenek moyang kita jadi manusia. Ini pemikiran yang cukup meresahkan jujur saja. Tapi, di tengah semua kegelapan ini, Jane Goodall justru ngasih kita secercah harapan. Dia percaya, meskipun kita mungkin mewarisi kecenderungan agresi itu, ada sesuatu yang fundamental yang membedakan kita. Sesuatu yang ngasih kita kekuatan untuk memilih. Perang Gombe itu emang kayak cermin yang nunjukin sisi tergelap kita. Tapi, cermin itu juga yang nunjukin perbedaan paling penting antara kita dan mereka. Kemampuan kita untuk berpikir, berkomunikasi, dan belajar dari sejarah itu ngasih kita kekuatan yang gak dimiliki simpanse. Kekuatan untuk secara sadar memilih jalan yang berbeda. Kapasitas untuk berperang mungkin ada di gen kita, tapi masa depan kita ada di tangan kita sendiri.